Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada malam hari ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang berjudul tentang resiko sumber daya manusia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rifki Alpareji dengan NPM 2105160102. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 2 dan penyaji keempat. Nah, di sini saya tidak sendiri, ditemani oleh beberapa teman saya, yaitu ada Farhan Ramdana, Datuk Muda Muhammad Iksan Al-Hafiz, dan Reza Amiwardana. Baik, sebelum memulai presentasi pada malam hari ini, marilah kita melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kepada Farhan Ramdana, waktu dan tempat saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Van Ramdana dengan NPM 2105160136. Pada hari ini, saya akan menjelaskan materi tentang resiko sumber daya manusia. Apa sih itu resiko? Resiko ini biasanya dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk. Kemungkinan inilah yang akan menyebabkan ketidakpastian, dan ketidakpastian itulah yang dinamakan sebagai resiko. Selanjutnya, sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini adalah sumber daya yang memiliki perasaan, memiliki akal, memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan, dan juga memiliki dorongan, serta karya yang akan dihasilkan untuk perusahaan, yang dimana untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Jika perusahaan memiliki teknologi yang bagus, memiliki perkembangan informasi yang pesat, dan juga memiliki sumber daya yang memenuhi, tetapi jika sumber daya manusianya ini tidak mempunyai kualitas atau buruk, maka tidak akan tercapai tujuan dari perusahaan tersebut. Karena sumber daya manusia inilah yang nantinya akan mengatur sumber daya lainnya. Contohnya itu seperti negara Jepang dan juga negara Singapura. Walaupun sumber daya alamnya itu tidak bagus atau tidak memenuhi, tetapi sumber daya manusianya itu memiliki kualitas yang bagus, maka negara tersebut bisa menjadi negara maju. Selanjutnya dapat kita ambil sebuah kesimpulan dari pengertian tersebut bahwa resiko sumber daya manusia di dalam perusahaan itu adalah kemungkinan terjadinya akibat buruk yang akan mempengaruhi operasional dari sebuah perusahaan, yang akan mengganggu keberlangsungan dari sebuah perusahaan. Selanjutnya itu ada resiko-resiko sumber daya manusia di perusahaan. Yang pertama itu ada namanya resiko lemahnya manajemen dan pekerja inti. Resiko ini biasanya ditimbulkan akibat manajer atau pemimpin yang tidak mempunyai jiwa leadership dan juga tidak mempunyai pengetahuan yang luas. Jadi, bagaimana perusahaan itu bisa mencapai tujuannya jika pemimpin perusahaan itu atau manajer tidak mempunyai jiwa leadership dan juga tidak mempunyai pengetahuan yang luas, sehingga manajer itu tidak dapat untuk mengatur karyawannya. Selanjutnya itu ada resiko suksesi. Resiko suksesi ini biasa ditimbulkan akibat kurangnya persiapan untuk pergantian pemimpin. Biasa resiko suksesi ini biasa dialami perusahaan keluarga. Karena di perusahaan keluarga itu biasanya tidak ada struktur organisasi yang jelas, sehingga tidak ada pembagian job desk yang jelas. Selanjutnya itu ada sistem dan sarana. Sistem dan sarana ini sangatlah penting, karena sistem dan sarana inilah yang nantinya akan memotivasi karyawan untuk mengembangkan jiwa loyalitasnya dan juga untuk mengembangkan produktivitasnya. Jadi jika perusahaan ingin mendapatkan karyawan yang produktivitas, maka perusahaan harus menyediakan sistem dan sarana yang memenuhi kebutuhan karyawannya. Terima kasih, selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Farhan Ramdana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Datuk Muda Muhammad Ihsan Al-Hafiz selaku penyaji kedua. Waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Farhan Ramdana tentang resiko sumber daya manusia yang ada di perusahaan. Yang keempat adalah resiko kehilangan pekerja inti atau senior. Beberapa perusahaan sangat bergantung kepada para pekerja utama atau para pekerja senior. Jika para pekerja inti senior ini pindah ke perusahaan pesaing, maka perusahaan akan berada di dalam suatu resiko yang besar. Yang kelima adalah pengaruh usia. Usia sumber daya manusia antara 30 sampai 45 tahun dianggap sebagai usia paling produktif. Pekerjaan yang membutuhkan stamina dan fisik sangat tergantung pada usia SDM-nya. Yang keenam adalah resiko perselisihan dengan karyawan. Masalah kesejahteraan seringkali menyebabkan krisis. Masalah tersebut mencakup antara lain tuntutan kenaikan gaji atau upah, insentif, promosi, PHK, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi karyawan. Yang ketujuh adalah resiko kejahatan. Sasaran dari kejahatan ini dapat terjadi pada gedung perkantoran, pabrik, gudang, stok barang, karyawan, dan aset lainnya yang ada di perusahaan. Kejahatan tersebut dapat berupa pencurian, perusakan, perampokan, atau pemerasan. Beberapa tempat yang paling rawan terjadi kejahatan, khususnya pencurian oleh karyawan, antara lain tempat penyimpanan barang, uang, dan dokumen. Yang kedelapan adalah resiko kesehatan dan keselamatan kerja. Dalam bidang kepegawaian, kedua istilah tersebut dapat dibedakan. Keselamatan kerja menunjukkan kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, sedangkan kerusakan atau kerugian di tempat kerja. Risiko keselamatan merupakan aspek dari lingkungan kerja yang dapat menyebabkan kebakaran, ketakutan, terpotong, luka memar, kerugian alat tubuh, penglihatan, dan pendengaran. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Datuk Muda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reja Amiwardana selaku pemateri 3. Waktu dan tempat saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Reja Amiwardana, NPM 2105 Saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu tentang masalah-masalah dalam penempatan SDM. Masalah-masalah dalam penempatan SDM ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada efektivitas dalam penempatan SDM. Efektivitas dalam penempatan SDM adalah kunci untuk mengurangi kemungkinan kekacauan di antara karyawan dan perusahaan, serta mempercepat integrasi karyawan baru. Cara mengatasi masalah ini yaitu para karyawan harus dan wajib memperoleh pengenalan untuk mengurangi perasaan cemas serta mempercepat proses bersosialisasi dan belajar ketika penempatan kerja telah disepakati. Yang kedua ada tuntutan hukum dalam hubungan kerja. Tuntutan hukum dalam hubungan kerja ini perlu diiringi pemberitahuan jika hubungan tersebut berakhir meskipun tanpa kontrak resmi. Nah, masalah ini dapat diselesaikan dengan cara perlu dilakukan dari kedua belah pihak harus memberikan pemberitahuan apabila hubungan keduanya sudah berakhir. Yang ketiga ada pencegahan, pemisahan, atau penempatan mencakup menjaga SDM. Menghemat uang dengan mengurangi keperluan pekerja yang tidak diperlukan. Dan menjaga agar investasi dan penerimaan dan pelatihan tidak sia-sia. Masalah ini dapat diselesaikan dengan cara dapat mencoba mengurangi keperluan pekerja yang masih ada untuk lebih menyebar. Yang kedua, ada upaya untuk mengelola resiko SDM. Yang pertama itu ada meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan karyawan
Pengembangan sumber daya manusia atau SDM berbasis kompetisi merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan sebagai bentuk optimalisasi kompetisi pegawai. Berbagai macam bentuk pengembangan SDM dilakukan untuk menciptakan SDM yang mampu berdaya saing tinggi dengan kompetensi yang unggul. Yang kedua, ada keselamatan kerja. Keselamatan kerja ini adalah keselamatan yang berhubungan dengan aktivitas kerja manusia, baik pada industri, manufaktur, dan konstruksi yang melibatkan mesin, peralatan, penanganan material, alat kerja bahan baku, dan proses pengolahannya. Menerapkan program kesehatan dan keselamatan kerja, tujuannya yaitu melindungi dan menjamin kesehatan dan keselamatan kerja, menjamin agar sumber dari setiap produksi dapat digunakan dengan nyaman, serta meningkatkan kesejahteraan dan produktif nasional. Sekian dari penjelasan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Reza Amiwardana yang sudah menjelaskan dari materi 3. Nah, baik, di sini saya sedikit menjelaskan dari penjelasan materi 3 yang dijelaskan oleh Reza Amiwardana, yaitu yang ketiga, yaitu membuat perjanjian kerja yang jelas dan adil. Nah, membuat perjanjian kerja yang jelas dan adil untuk mencegah mogok kerja, para pemberi kerja atau pengusaha harus melaksanakan kewajibannya karena itu merupakan hak dari para pekerja atau buruh. Begitu pula sebaliknya, para pekerja atau buruh harus menyelesaikan kewajibannya karena itu merupakan hak pemberi kerja atau perusahaan. Yang keempat, ada komunikasi yang efektif antara pimpinan dan bawahannya. Nah, komunikasi dalam sebuah kepemimpinan merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan tujuan yang akan diarahi oleh suatu organisasi. Nah, oleh karena itu, seorang pemimpin hendaklah piawai dalam berkomunikasi, baik itu verbal maupun non-verbal. Nah, jadi kesimpulannya yaitu adalah resiko sumber daya manusia atau SDM merupakan ketidakpastian yang bisa mengganggu operasional perusahaan. Nah, resiko-resiko tersebut termasuk manajemen lemah, suksesi yang kurang disiapkan, masalah kesehatan, dan banyak lagi. Untuk mengolah resiko SDM, perusahaan perlu meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan, penerapan program kesehatan dan keselamatan kerja, membuat perjanjian kerja yang jelas, dan menerapkan sistem insentif yang efektif, dan menjaga komunikasi yang efektif antara pimpinan dan bawahan. Nah, baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.